sama-sama mampu membantu meningkatkan kesadaran pentingnya penyakit jantung bawaan pada anak. Ya, dari saya itu, nanti dari Dr. Yoris mungkin ada yang mau disampaikan untuk ditanyakan atau kita sama-sama diskusi ya. Baik, dokter. Baik. Kiranya Dr. Febri berkenan, Dok, untuk memberikan sedikit penjelasan terkait penyakit jantung bawaan ini, Dok, pada anak, dokter. Jadi sebetulnya penyakit jantung bawaan itu kelainan struktur pembuluh darah serta listrik jantung yang terjadi pada fase kandungan sampai dia melahirkan, sampai masa anak. Jadi sebetulnya penyakit jantung bawaan ini sampai masa dewasa tetap akan menjadi penyakit jantung bawaan. Jantung bawaan sebetulnya penyakit yang paling banyak dari kelainan bawaan. Jadi PJB, sinyalnya. Dokter Yoris bisa dengar ya? Bisa dengar, dokter. Jadi PJB itu karena kelainannya sejak lahir dan memiliki angka yang paling banyak kejadiannya dari seluruh kelainan bawaan yang ada, maka perlu menjadi perhatian karena kalau ternyata angka kejadian PJB-nya tinggi, maka mortalitas dan morbiditasnya juga akan meningkat. Penyakit jantung bawaan sebetulnya kita bagi secara garis besar ada dua macam, yaitu yang sifatnya sianotik atau menjadi biru, serta yang sifatnya asianotik atau penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Demikian untuk masalah pengertian bagaimana apa itu penyakit jantung bawaan, Dr. Yoris. Baik. Terima kasih, dokter, atas penjelasannya. Saya rasa ini pasti udah banyak nih ya yang nanya ya terkait penyakit jantung bawaan pada anak. Silahkan jika ada yang ingin netizen yang ingin menanyakan pertanyaan, mumpung ada narasumbernya, ahlinya di sini, apa saja yang harus dikenali untuk mengarah kecurigaan kita kepada penyakit jantung bawaan. Ini gimana kalau ada? Silakan. Ya. Ini nggak, dok? Nggak ada ya? Sebentar ya, Dok. Cari netizen. Netizen yang bertanya, ada nih yang melambaikan tangan. Ada yang melambaikan tangan. Iya. Kepada Ansel. Oke. Mungkin, Dok, pertanyaannya adalah PJB itu tadi sedikit banyak udah dijelaskan ya, Dok, oleh Dr. Febri tentang penyakit jantung bawaan. Nah, pasti ibu-ibu banyak yang nanya nih, Dok, sebenarnya penyakit jantung bawaan ini penyebab utamanya apa sih, Dok? Apakah ada keterkaitan sama keturunan, konsumsi makanan atau minuman selama kehamilan? Biasanya itu, Dok, yang sering ditanya sama ibu-ibu. Mungkin kiranya Dr. Febri dapat memberi penjelasan, Dokter. Ya, baik, terima kasih Dr. Yoris. Jadi sebetulnya kalau dari penelitian, penyebab penyakit jantung bawaan itu multifaktor. Bisa faktor kimia, kemudian faktor radiasi, faktor infeksi pada ibu pada saat kehamilan, kemudian bisa juga radiasi dan genetik. Jadi genetik itu sebetulnya angkanya tidak tinggi, tapi cukup sering karena dia penyakit jantung bawaan itu angkanya banyak terjadi pada anak-anak yang punya kelainan lainnya, misalnya Down syndrome. Down syndrome merupakan kelainan bawaan, ada yang disertai dengan penyakit jantung bawaan, tapi ada juga yang tidak disertai penyakit jantung bawaan. Jadi karena angka morbiditasnya itu jadi makin bertambah dengan adanya penyakit penyerta sindrom lain, maka kita perlu mencurigai masalah kelainan jantung bawaan pada anak-anak yang memiliki sindrom lain. Misalnya Klinefelter, Turner syndrome, kemudian Marfan syndrome, itu perlu kita evaluasi untuk masalah jantungnya. Jadi kalau melihat penyebab kita tidak bisa mencari satu persatu secara pasti, tapi yang jelas penyakit jantung bawaan itu penyebabnya multifaktor. Satu hal yang jangan dilupakan bahwa kelainan penyakit jantung bawaan itu sebetulnya angka kejadiannya itu 1 dari 100, atau kalau dari literatur kita sebutnya 6-8 dari 1000 kelahiran hidup, atau kalau mau gampang 1 dari 100. Jadi kalau kita misalnya ada 100 bayi lahir, 1 saja dari bayi itu akan ada resiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Nah, 1 bayi yang lahir itu 1/4-nya bisa menjadi kritis, yang 3/4-nya tidak kritis. Nah, penyakit jantung bawaan yang kritis ini yang kondisinya yang harus cepat ditangani dalam jangka waktu yang harus cepat. Sebab kalau tidak, angka kematian akan tinggi, morbiditasnya juga akan semakin meningkat. Demikian, Dr. Yoris. Baik, terima kasih,
dokter. Berikutnya ada pertanyaan nih dok dari @Eva F Musa. Beliau menanyakan, dok, sebenarnya gejala atau ciri-ciri anak atau bayi yang seperti apa sih dok yang kita curigai dok penyakit jantung bawaan dokter? Kalau kita bertanya tentang ciri-ciri biasanya gejala ya. Jadi biasanya bayi kalau lahir itu kalau dia Down syndrome tuh belum kelihatan seperti Down syndrome, tapi bertambah umur akan semakin nampak wajahnya ada sesuatu gitu. Begitupun dengan kelainan-kelainan bawaan yang lain. Karena jantung ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata, maka gejala-gejala yang timbul itulah yang perlu kita waspadai. Misalnya biru, kemudian anaknya mudah lelah, menyusunya terputus-putus, kemudian biasanya di usia-usia anak yang sudah bisa berjalan berlari itu akan mudah jongkok kalau dia lelah. Kemudian kita lihat anaknya sering batuk pilek, sering infeksi berulang pada saluran pernapasannya. Kemudian selain itu berat badannya juga susah naik, atau kadang-kadang ada yang kalau sudah late case atau terdeteksinya sudah tidak dalam jangka waktu anak, biasanya ada nyeri dada pada saat usia remaja. Nah, nyeri dada atau mudah infeksi berulang, kemudian menyusut terputus-putus, sesak nafas, itu bisa menjadi gejala-gejala yang perlu dicurigai adanya masalah kelainan jantung bawaan. Baik, terima kasih dokter. Berikut juga ada pertanyaan nih dok dari @aingucup29. Beliau menanyakan, dok, saya pernah dengar nih ada orang dengan gejala sakitnya asam lambung, tetapi akhirnya divonis sakit jantung. Nah itu bagaimana dok? Begitu pertanyaannya dok. Terima kasih dokter. Silakan mohon penjelasannya. Ini bagus ya, karena ini kasusnya sangat banyak datang ke poli jantung anak. Jadi kelainannya, keluhannya sakit dada. Begitu kita evaluasi semua EKG, ronsen, eko, nggak ada masalah. Ternyata lambungnya yang masalah karena pola makan yang tidak baik. Sekarang ini dibalik pertanyaannya, mengeluhnya asam lambung dibilangnya. Tapi setelah dievaluasi dari jantung ternyata jantungnya bermasalah. Jadi sebetulnya harus kita tahu bahwa nyeri dada itu bisa timbul kardiak atau ekstrakardiak. Kalau evaluasi semua pola makan, kemudian tanda vitalnya bagaimana, saturasi bagaimana, kemudian kita evaluasi dari EKG-nya. Kalau EKG-nya normal, aman, kita evaluasi dari ronsen. Masih belum puas, kita evaluasi dari echo sebagai gold standar dari deteksi adanya kelainan kardiaknya. Kalau kardiaknya itu aman, kita cari yang ekstrakardiak. Jadi kalau ekstrakardiak itu bisa macam-macam, bisa karena lambung, karena asam lambung, bisa karena masalah aktivitas berlebihan atau exercise, bisa juga karena masalah parunya yang tidak bagus, misalnya TBC atau infeksi yang berulang, bronkitis dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada penyakit jantung bawaan, tapi dia juga ada masalah lambung, yaitu dua-duanya harus diobati. Jadi sehingga evaluasinya harus secara komprehensif. Baik itu masalah nyeri yang menimbulkan gejala yaitu pada asam lambungnya dan masalah di jantungnya. Bagaimana masalah kelainan jantungnya, apakah harus ditata laksana dan harus diterapi, tergantung demikian. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi nih dok pertanyaan, berarti netizennya nih tertarik nih ya, pengen tahu nih tentang penyakit jantung bawaan pada anak. Ini pertanyaan dari Karina_Ranes. Dok, izin bertanya, jika anak sudah melakukan operasi jantung bocor pada umur 5 tahun, dan setelah operasi sampai sekarang usia 12 tahun, tidak ada keluhan dok, apakah masih diharuskan untuk kontrol dokter? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus juga. Jadi kasus-kasus jantung bawaan itu secara definitif kalau memang harus dilakukan operasi. Tapi belum selesai hanya sampai di situ, sebab namanya anak dia akan beralih menjadi remaja, beralih menjadi dewasa. Sehingga pada masa dewasa ada kelainan jantung yang dia penyakit jantung bawaan, itu yang mengatasi sebetulnya adult congenital heart disease. Jadi sudah menjadi kasus dewasa yang masih mempunyai kelainan jantung bawaan. Walaupun sudah diperbaiki, tapi jantung diperbaiki itu bukan menjadi normal seperti normal, tapi menyerupai normal, iya. Sehingga kadang-kadang memang masih akan menimbulkan keluhan. Misalnya kalau jalan berapa ratus kilometer itu timbul keluhan, atau gampang nyeri dada, itu memang masih kadang-kadang masih ada. Karena
efek-efek dari luka post operasi itu tidak menjadi jadi kulit yang sudah dibuka setelah insisi kemudian timbul cicatrix itu akan menimbulkan bekas-bekas yang kadang-kadang bisa menimbulkan gejala yang kadang-kadang muncul, sehingga memang sepatutnya anak-anak penyakit jantung bawaan yang sudah dioperasi itu tetap harus kontrol untuk evaluasi dan exercise testnya, 6-minute walking testnya itu harus tetap dievaluasi karena dia akan menjadi dewasa kemudian melahirkan